Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Aizmadanti dengan NPM 1865 kelas 5B. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan praktikum mengenai sistem indera pengecap atau perasa mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurkhoirah Hidayati, MPD. Adapun tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan yaitu untuk membuktikan perasa pada lidah yang mana mempunyai daerah tertentu terhadap rasa manis, asam, asin, pahit, dan juga rasa pedas pada peta lidah. Bahan dan juga alat yang akan digunakan pada praktikum sistem indera perasa antara lain ada gula, ada garam, ada jeruk nipis, ada kopi, ada cabai, ada air, ada sedotan, ada gelas, dan ada kertas label. Di sini ada pipet, sedotan, kemudian ada gelas, kemudian ada kertas label, kemudian ada kopi, ada cabai dan juga jeruk nipis, ada garam, ada gula, dan yang terakhir ada air sebagai pelarut dari rasa yang akan kita buat. Langkah kedua yaitu beri label kertas pada 5 gelas, yaitu berupa larutan asin, ada larutan asin, kemudian larutan manis, kemudian larutan pahit, larutan asam, dan yang terakhir larutan pedas. Larutan yang akan kita gunakan ini sudah siap. Di sini ada larutan pahit dengan menggunakan kopi. Di sini ada larutan pedas menggunakan cabai halus. Kemudian di sini ada larutan manis menggunakan gula. Di sini ada larutan asin menggunakan garam. Dan di sini ada larutan asam menggunakan jeruk nipis. Nah, setelah larutan-larutan tadi sudah siap digunakan, langkah selanjutnya yaitu meneteskan larutan ke dalam mulut pada bagian lidah kita. Nah, di sini saya akan coba menggunakan larutan asin terlebih dahulu untuk percobaan pertama. Ini ya, larutan asin. Setelah kita berkumur, tahap selanjutnya yaitu mencoba larutan kedua, yaitu larutan asam menggunakan jeruk nipis yang akan kita uji cobakan pada lidah. Nah, lakukan aktivitas kumur pada setiap kita akan melakukan uji coba selanjutnya. Ketiga yaitu larutan pahit. Di sini saya menggunakan kopi sebagai uji cobanya.
Setelah itu lakukan kumur pada setiap akan melakukan percobaan ke larutan berikutnya. Untuk larutan selanjutnya yaitu larutan manis. Nah, di sini saya menggunakan gula pasir sebagai uji coba larutan tersebut. Nah, lakukan kumur pada setiap akan melakukan praktikum selanjutnya. Setelah kita melakukan aktivitas kumur, untuk larutan selanjutnya atau larutan terakhir yaitu ada larutan pedas. Di sini saya menggunakan cabai halus. Nah, setelah kita melakukan praktikum menggunakan larutan-larutan yang sudah kita lakukan tadi, langkah selanjutnya yaitu rasakan pada setiap daerah lidah bagian-bagian mana yang lebih dominan. Semisal pada rasa manis itu lebih dominan pada bagian lidah yang mana, kemudian rasa asam, pahit, dan juga asin itu lebih dominan pada bagian lidah yang mana. Kemudian catatlah hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Setelah selesai melakukan percobaan, menunjukkan hasil yang berbeda-beda, antara lain larutan manis yang menggunakan gula itu dapat dirasakan pada bagian lidah, di ujung lidah. Kemudian untuk rasa asam menggunakan jeruk nipis dapat kita rasakan di bagian tepi lidah depan. Kemudian untuk rasa asin menggunakan garam dapat kita rasakan di bagian tepi lidah belakang. Nah, untuk rasa pahit menggunakan kopi dapat kita rasakan di bagian pangkal lidah. Kemudian untuk rasa pedas menggunakan cabai dapat kita rasakan menyebar di bagian seluruh lidah. Nah, dari percobaan yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwasanya setiap rasa, baik itu manis, asam, asin, pedas, dan juga pahit, itu memiliki bagian-bagian tertentu pada lidah untuk dijadikan sebagai perasa. Seperti rasa manis dapat kita rasakan di ujung lidah, kemudian rasa asam dapat kita rasakan di bagian tepi lidah depan, kemudian untuk rasa asin dapat kita rasakan di bagian tepi lidah belakang, dan untuk rasa pahit dapat kita rasakan di bagian pangkal lidah. Kemudian untuk rasa pedas dapat kita rasakan menyebar di seluruh bagian lidah. Maka dari itu membuktikan bahwasanya apa yang kita rasa atau apa yang kita terima, baik itu makanan, minuman, rasa manis, pahit, dan sebagainya, itu akan sesuai atau akan kita rasakan pada bagian-bagian lidah tertentu sesuai dengan peta lidah yang telah saya tunjukkan tadi. Setelah kita melakukan praktikum dari awal, dari tujuan praktikum hingga kesimpulan, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan baik tutur kata maupun sikap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.